semua menggunakan berbasis elektronik. Oleh karena itu ini bisa mengefisienkan. Nah, inilah adalah untuk mengutamakan talenta digital. Tadi Pak saya sudah sampaikan. Kalau sekarang kita sudah usianya senior, ya kita berlatih belajar sama yang muda-muda karena sudah zamannya sekarang. Bapak Ibu saya lihat nggak ada yang nggak bawa HP, bahkan mungkin lebih dari satu. Ya, berarti sebenarnya karena kita hidup zaman sekarang sudah nggak ada lagi yang tidak digital. Lanjut. Ya, nah untuk pengadaan tahun 2024 Bapak Ibu itu ada dua, yaitu PPPK yang khusus ex tenaga THK 2. Ini sebenarnya moderator tadi sampaikan ini udah lama Pak, sudah dulu tes juga ini. Nah ini dan pegawai non ASN ya untuk P3K. Kenapa? Karena kalau CPNS usianya 35. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kerja usianya lebih, wadahnya rumahnya mana? P3K di sini. Jadi Pak, saya kan bikin PNS. Nah, usianya sudah tidak terpenuhi. Ya. Nah, kedua bagi CPNS adalah orang-orang yang baru tamat dan usianya memenuhi. Ini kebijakan pemerintah mewadahi. P3K dulu tuh diisi sebenarnya awalnya profesional di tingkat eselon 1 ya Pak. Ya. Tapi inilah kebijakan dari DPR dan kemudian ada undang-undang ini. Nah, untuk mengisi jabatan itu Bapak di Permenpan di Kemenpan 173 itu ada jabatan fungsional ya. Itu sebanyak 273 jenis jabatan fungsional. Jadi dia mengisi jabatan fungsional. Yang kedua ada jabatan pelaksana. Ya. Itu sebanyak 222. Tapi ada 7 jabatan pelaksana yang dibuka untuk P3K. Tadi ya, Rantikum misalnya, operasional layanan, operator itu ada. Ada di halaman lampiran Bapak Ibu ya. Kita baca di sana. Nah, oleh karena itu kategori jabatannya adalah CPNS dan P3K itu instansi pusat. Jadi instansi pusat ada untuk guru, CPNS dan PPPK. Kemudian untuk instansi daerah khusus guru itu semua di PPPK. Jadi ya untuk guru semua PPPK. Karena dia sudah punya pengalaman semua. Usianya mungkin mengabdinya lebih lama. Kemudian untuk kesehatan ini memang ada CPNS dan PPPK untuk instansi pusat. Tentu karena banyak tenaga kesehatan yang usianya masih di bawah 35. Jadi dia masih bisa melamar CPNS. Kemudian untuk tenaga teknis. Nah, itu ada yang Bapak Ibu punya family apa ikutlah ini ya. Untuk CPNS, tenaga teknis itu dibuka di instansi pusat dan daerah. Nah, beberapa instansi pemerintah wajib mengusulkan jabatan pendukung yaitu APIP. Nah, tadi Pak Seda sampaikan untuk menjaga WTP mengelola itu adalah APIP. Ya, ini akan didukung. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, di dalam panduan ini sebenarnya memang harus ada kualifikasi pendidikan. Jadi kalau Anda di suatu unit kualifikasi nggak sesuai, dia ditata, ditempatkan dulu di unit lain yang sesuai kualifikasi pendidikan. Karena kebijakannya seperti ini. Kalau seseorang itu kualifikasi backgroundnya pendidikan sesuai pekerjaannya, dia bisa dikembangkan karena dia punya ilmu dasarnya gitu. Makanya syaratnya kualifikasi pendidikan menurut sesuai ketentuan undang-undang, jabatan fungsional dan pelaksana dari instansi pembinanya. Jadi instansi pembina itu membuat aturan tentang kualifikasi tersebut. Kemudian rekomendasi kualifikasi pendidikan yang disampaikan oleh instansi pembina dan instansi teknis pada BKN itulah yang masuk di dalam sistem. Jadi BKN bukan menghalangi, tapi instansi pembina bahwa kalau kesehatan ya pendidikan harus ini. Itulah yang masuk dalam sistem. Jadi bukan BKN akan melarang ini, bukan.
Kalau nanti sistem nggak sesuai, tidak bisa ditetapkan NIP, itu juga jadi masalah. Makanya kualifikasi itu harus benar-benar Bapak Ibu untuk instansi pembinanya. Kemudian instansi pemerintah dalam mengusulkan kualifikasi pendidikan mengacu pada rekomendasi kualifikasi pendidikan pada SIASN ya. Jadi karena instansi sudah memasukkan di dalam sistem, dicek di situ, di sistem itu yang isi instansinya. Jadi kalau dia nanti tidak sesuai, sistemnya yang menolak, bukan Kabid ini yang menolak, sistemnya. Karena kita kalau tidak bekerja dengan sistem nanti ada protes susah. Nah sekarang kerja elektronik, ini sistemnya nggak bisa. Kenapa? Karena instansi sudah memasukkan, ini loh syaratnya. Contoh kemarin bidan pendidik dari kementerian syaratnya ini, BKN kok TMS sistemnya nggak bisa, kami nggak bisa ngutak-ngatik. Jadi bukan kami yang mau membatalkan, bukan, karena memang aturan di situ ya. Jadi menteri dapat menyesuaikan dan menerapkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, jadi kementerian masing-masing itu yang akan dia jadi perkembangannya. Nah, sekarang bagaimana Pak penempatannya? Pak saya pindah penempatan di sini. Jadi di waktu pengajuan data kemarin itu orang sudah masuk itu ya pendidikan, termasuk uraian pekerjaan, kemudian tempatnya. Makanya Pak Sedan, sekarang ditata tempatnya dulu, kualifikasinya orang ini, tempatnya di sini dulu, ya. Karena memang di sistem nanti gitu, nggak sesuai tempat, ya dia jadi tidak akan mudah di dalam proses, ya. Unit penempatan diinput di SIASN. Jadi yang input siapa? Instansi daerah, karena udah menata dia input, ya. Unit penempatan pegawai hanya pada satuan kerja instansi pemerintah. Jadi tidak ada swasta di sini. Pak, ini sekolahnya swasta, kami ini enggak bisa karena ketentuannya untuk mengisi di instansi pemerintah. Kalau yayasan terus dia melamar negeri terus, Pak, kami yayasan, dia suruh kembali. Kan dulu pilihannya ini, ketentuannya dia di instansi pemerintah. Jadi banyak guru yang tadi yayasan swasta, yang daftar P3K yang ngisi pemerintah karena pemerintah kosong ya. Jadi unit pemilihan harus instansi pemerintah. Kemudian unit penempatan pegawai tidak dapat ditempatkan pada BUMN, BUMD, lembaga internasional sesuai peraturan yang berlaku dan badan swasta ya. Tidak dapat ditempatkan di swasta. Ini untuk menguji agar instansi pemerintah selesai. Lanjut. Nah ini contoh ya jabatan-jabatan yang ada Bapak Ibu sekalian.